Salat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Salat merupakan ibadah yang terdiri dari rangkaian gerakan dan bacaan yang dilakukan 5 kali sehari pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tujuan salat adalah untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk, pengampunan, serta memperkuat iman dan takwa. Namun, masih ada saja manusia yang menganggap bahwa salat bukanlah prioritas utama. Seperti kisah yang akan kita ulas kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan like. Semoga Allah lancarkan terus rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan membahas kisah tentang seorang manusia yang lalai dalam sholatnya dan bagaimana Allah memberinya azab. Di sebuah pusat kota yang ramai dan modern, hiduplah seorang wanita muslim bernama Nurul. Nurul dikenal sebagai remaja yang cantik dan cerdas, juga memakai hijab. Di lingkungan pergaulannya, ia selalu menjadi pusat perhatian karena kecerdasan dan gaya hidupnya yang mewah, namun terlihat soleha karena penampilannya. Tapi ternyata, di balik segala kelebihannya, Nurul memiliki satu kekurangan besar yang sangat disayangkan oleh keluarganya, terutama ibunya, yaitu Nurul sangat lalai dalam melaksanakan salat walaupun dia menyadari bahwa salat adalah kewajiban umat muslim. Ibunya selalu membangunkan Nurul untuk salat subuh. Namun, Nurul selalu beralasan dengan mengatakan, "Ibu, masih pagi sekali ini, biarkan aku tidur sebentar lagi. Nanti saja aku qodho." Begitu pula saat waktu salat zuhur, ashar, maghrib, dan isya, Nurul selalu mengutamakan aktivitas duniawinya. Nurul lebih sering terlihat sibuk dengan belajar sekolahnya, nongkrong dengan teman-temannya, atau nonton drakor hingga larut malam. Ibunya tak henti-hentinya menasihati Nurul. Ibunya selalu bilang, "Nak, sholat itu tiang agama. Jangan kamu tinggalkan. Sholat adalah kewajiban yang harus kita penuhi sebagai umat Islam. Sama seperti hijab yang sering kamu kenakan, sholat itu juga sangat penting. Jangan sampai hidupmu sia-sia karena kamu tidak sholat." Namun Nurul selalu menjawab dengan enteng, "Nanti saja Bu, masih banyak waktu. Saya masih muda kok, masih banyak waktu untuk bertobat. Yang penting kan saya memakai jilbab dulu. Belum saatnya terlalu serius memikirkan hal-hal seperti itu." Hari-hari berlalu, namun Nurul tidak kunjung berubah. Pada akhirnya suatu malam, ibunya mencoba berbicara lebih serius lagi dengan Nurul dan berkata, "Nak, ingatlah bahwa hidup ini sementara. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Kamu pasti tahu kan Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Allah bersabda, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya." Itu ada dalam Quran surat Al-Maun, ayat 4-5. Namun, Nurul hanya mengangguk tanpa ada niat untuk berubah. Lalu dia menjawab, "Iya Bu, saya tahu. Tapi nanti saja, masih banyak waktu," ujarnya sembari melanjutkan permainan di ponselnya. Malam itu, Nurul pulang larut setelah belajar les untuk persiapan ujian sekolahnya. Dia merasa sangat lelah dan langsung tertidur tanpa sempat sholat isya. Dalam tidurnya, tiba-tiba Nurul bermimpi. Dia merasa seperti berada di tempat yang sangat gelap, sempit, dan menyeramkan. Suara gemuruh dan jeritan mengerikan terdengar di sekitarnya. Nurul mencoba berteriak meminta tolong, namun suaranya seperti tenggelam. Tiba-tiba muncul sosok makhluk asing dengan wajah seram. Nurul kaget bukan main. Matanya terbelalak melihat makhluk itu. Lalu, Nurul memberanikan diri bertanya kepada makhluk itu. "Di mana aku?" tanya Nurul dengan suara gemetar. Makhluk itu menjawab dengan suara menggelegar dan menyeramkan. Makhluk itu menjawab, "Kamu ada di alam barzah sekarang.
tempat menunggu sebelum hari kiamat. Kamu di sini karena selama hidupmu kamu lalai dalam melaksanakan salat. Nurul terkejut dan ketakutan. Apa yang akan terjadi padaku? Tanyanya dengan suara penuh ketakutan. Lalu makhluk itu menjawab lagi, kamu akan merasakan siksa kubur karena kelalaianmu, yang selalu meninggalkan sholat dan menganggap enteng sholat. Padahal kamu tahu, sholat itu wajib hukumnya. Walaupun kamu memakai hijab, tapi itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Semua itu adalah kewajiban yang harus kamu kerjakan selama hidup di dunia. Ibumu selalu memperingatkan kamu, tapi kamu tidak pernah mengikuti apa kata ibumu. Dan Allah telah memperingatkan umatnya dalam Al-Quran yang berbunyi, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran Surat Al-Maun ayat 4-5. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mendengar jawaban makhluk itu, Nurul menangis dan memohon ampun, namun penyesalannya datang terlambat. Lalu tiba-tiba, Nurul merasakan dirinya seperti ditindih oleh beban yang sangat berat. Dia merasakan dirinya panas yang luar biasa, seolah-olah berada dalam kobaran api yang tak terbayangkan. Dia menjerit minta tolong tak henti-hentinya, namun tak ada yang bisa menolongnya. Dalam kesakitan yang luar biasa itu, Nurul teringat akan nasihat ibunya yang selalu diabaikannya. Sembari menangis dia teringat betapa seringnya dia menunda-nunda sholat, menganggap remeh kewajiban yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Saat rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, Nurul terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya tak beraturan seolah jantungnya seperti mau meledak. Beberapa detik kemudian, dia sadar bahwa itu hanya mimpi. Namun mimpi itu terasa sangat nyata. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal, Nurul langsung bergegas mengambil wudhu dan menunaikan salat Isya yang telah ia lewatkan. Dalam sujudnya, Nurul memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa yang dia perbuat. Lalu esok paginya, Nurul bercerita kepada ibunya tentang mimpi yang mengerikan itu. Sang ibu dengan mata berkaca-kaca memeluk Nurul dan berkata, "Alhamdulillah ya Allah nak, ternyata Allah masih sayang padamu. Dia memberimu peringatan agar kamu tidak lalai lagi." Sejak saat itu, Nurul berubah. Dia tak lagi menunda-nunda sholat. Setiap kali azan berkumandang, Nurul langsung menghentikan segala aktivitasnya dan bergegas menunaikan sholat. Dia juga mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid dekat rumahnya. Teman-temannya pun merasa heran dengan perubahan Nurul si anak kota, namun mereka juga merasa kagum dengan keteguhan hatinya. Nurul merasa hidupnya lebih tenang dan damai. Dia merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia sadar bahwa sholat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ketenangan jiwa. Teman-teman, cerita ini mengajarkan kita betapa pentingnya melaksanakan salat tepat waktu dan tidak meremehkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita petunjuk dalam Al-Quran dan melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu taat dalam beribadah. Jangan sampai penyesalan datang terlambat seperti yang dialami Nurul. Mari kita perbaiki diri kita dan selalu ingat untuk melaksanakan salat dengan tepat waktu. Kita harus sadar bahwa apapun yang kita capai di dunia ini adalah karena kehendak Allah. Maka seharusnya kita melaksanakan perintah Allah dengan kesadaran diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita dan selalu ada dalam ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Like, subscribe dan komen jika kalian menyukai video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.